Puji nama Tuhan, kita boleh hadir pada ibadah hari ini. Sebab itu mari kita bawa hati dan jiwa kita, dengan segenap hati dan jiwa kita muliakan Allah kita. Sebab dialah Allah yang layak untuk kita puji dan sembah. Bersorak-sorai hai umat pilihannya. Bersorak-sorai hai umat pilihannya. Bertepuk tangan hamba tebusannya. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Angkat suara pujilah Tuhan. Angkat suara sembahlah Dia. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, puji Yesus yang telah tebus dosa kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, sembah Yesus Raja, segala Raja. Angkat suara pujilah Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Angkat suara pujilah Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, puji Yesus yang telah tebus dosa kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, sembah Yesus Raja, segala Raja. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala berkat perlindungan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang perjalanan kami dari rumah hingga di tempat ini. Tuhan, kami dapat menikmati hadirat-Mu. Kami dapat hadir di bait-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk beribadah, mengucap syukur, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau sertai mereka sampai di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang karena kondisi belum normal, mereka beribadah di rumah. Kiranya Engkau juga memberkati mereka ya Bapa. Bapa, mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam ruangan tempat ibadah ini. Terlebih lagi urapan Roh Kudus-Mu di dalam ruangan hati kami, sehingga ibadah kami ini berkenan di hadirat-Mu dan kami diberkati. Bapa, kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Disilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Dia Allah yang sudah mati bagi kita, tetapi Dia tidak mati untuk selamanya, tetapi Dia hidup untuk selamanya. Amin. Dan kita yang menjadi anak-anak Allah menikmati terus kebaikan Tuhan. Kita pujikan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia
sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dan Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku. Amin. Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatan, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh Yesus, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Puji nama Tuhan, terpujilah Tuhan Allah kita. Bersama kita akan buka hati kita untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Kita sambut firman-Nya, karena salib-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Karena salib-Mu kami boleh menjadi hidup. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan
hidup yang sudah ditebus Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu. Yesus Tuhan, Kau sungguh sangat baik bagi kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Salib-Mu, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, salib-Mu Tuhan, ku hidup. Salib-Mu, ku menang. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Salib-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami menjadi pemenang-pemenang. Tuhan, kami sudah memuji Engkau sebagai ucapan syukur kami atas segala pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah Engkau Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kami mau duduk diam sebagai Maria-Maria yang siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau dibentuk dan diisi oleh kuasa firman-Mu, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala. Engkau utus untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami. Engkau mengurapi beliau, wibawa dan otoritas Allah menyertai beliau, sehingga apa yang menjadi maksud hati-Mu disampaikan pada kami, dan kami dapat mengerti, menerima, terlebih dapat melakukannya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Terima kasih doanya Pak Kusriyadi. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Paskah ya. Dan satu kebahagiaan luar biasa kalau kita masih diberikan anugerah dapat beribadah, mengucap syukur. Berarti kita masih dikasih hidup. Hidup kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini bukan tidak ada batas. Ada batas. Untuk itu kita tahu, selagi masih itu dianugerahkan, kita muliakan Tuhan. Karena kita tahu panggilan kita memang untuk itu, puji Tuhan. Hari ini
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Semua yang bawa Alkitab baca bersama ya. 1, 2, 3. Ya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus yang mengatakan, dan kira-kira menurut saudara, siapa yang sedang dibicarakan Tuhan Yesus? Siapa? Dia, dirinya sendiri. Ini bicara tentang salib. Maka kalau kita tahu, Yesus bicara tentang salibnya sendiri. Ya, dasarnya jelas. Karena dia wujud kasih karunia yang mengasihi manusia, maka manusia yang sudah statusnya mati, itu sejak zaman Kejadian pasal 3, kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Manusia ikuti omongan setan, makan aja, dia makan, mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlawanan kepada Allah, maka dia ada dalam murka Allah. Semakin dimurkai, tidak lari mendekat, tapi kecenderungan manusia itu dimarahi, dimurkai, lari menjauh. Ya, dan untuk itu keturunan Adam kita lihat cenderungnya nyembah macam-macam. Seperti itu. Tetapi dia kasih. Kasih yang sempurna ini, maka dia setting, dia rancang. Kalau gitu supaya manusia yang sudah kehilangan hidup kekal. Jadi mati itu artinya kehilangan hidup kekal. Ucapkan bareng dengan saya apa? Mati sama dengan apa? Kehilangan hidup kekal dengan Allah. Kehilangan persekutuan dengan Allah. Allah Tuhan itu sumber hidup. Siapa nempel dia hidup. Ya, ini suasana Eden ya. Kemarin di lembur sampai tengah malam ini oleh ahlinya ya. Terus sampai foto booth apa itu tanaman seger bukan plastik. Apa istilah plastik itu? Iya, jadi bukan yang buatan, ini buatan Tuhan. Aromanya enak ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ini kesempatan pulang kalau masih boleh sempat foto booth ya di sana, itu hidup. Indah, bagus, wangi. Ini sudah terpisah dari akarnya, sudah dipotong. Kelihatan masih indah, tetapi keindahan itu tambah hari akan tambah menurun. Begitu manusia terpisah dengan persekutuan dengan Allah. Dia tidak ada pada ya bagian dari yang bisa memberikan kehidupan. Ini udah terputus. Manusia kadang-kadang lupa. Sebagian tidak tahu, sebagian dibutakan oleh ilah zaman. Kelihatan indah, manis, cantik, gagah, ganteng, berduit, berpengaruh. Kadang-kadang kayak selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, enggak. Itu sementara. Dan dalam posisi sudah tidak ada hidup. Ini bagus, tapi tidak ada hidup. Nah jadi jangan kaget kalau ada istilah di Alkitab, makan buah mati. Tapi kok masih beranak pinak? Mati di sini sudah terputus dengan sumber kehidupan kekal. Ya, menikmati kebersamaan, jalan dengan Tuhan,
Makanya waktu di Eden itu kan lama sekali itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak ada ukuran waktu itu. Kejadian 1 sampai ayat pasal yang ketiga itu panjang. Jangan saudara kira, Pak kok cepet Pak, pasal 2 diciptakan, pasal 3 sudah diusir keluar. Iya, kalau ditulis semua ya terus gimana bacanya kan gitu. Karena itu panjang, semi kekal. Loh kenapa manusia kok saya katakan semi kekal? Manusia itu tidak sekekal ya Allah, karena wujudnya dari tanah dari debu. Ada batas, tapi batas itu tidak ketahuan andai kata manusia tidak terpisah dengan sumber hidup. Karena di dalam manusia ada 2 unsur, yang kelihatan ini kesementaraan, tubuh dari tanah, yang di dalam ini adalah roh yang sifatnya kekal. Ya, sifatnya kekal. Artinya apa? Begitu diberikan ini tidak bisa mati. Tetapi hilangnya persekutuan dengan Allah itu adalah hilangnya persekutuan di dalam kekekalan di sorga, tapi sebaliknya justru dibawa turun ke bawah oleh Tuhan yang berikutnya. Siapa Tuhan berikutnya orang manusia berdosa itu? Iblis. Nah itu masalahnya. Pak itu nanti ya Pak setelah mati masuk di akhirat baru kemudian urusan neraka sorga. Bukan. Ya sejak kita terlahir itu kita sudah berjalan dengan siapa? Kalau kita dalam kehilangan kekekalan, kehilangan hidup itu, kehilangan sumber keabadian dalam kebahagiaan. Berarti manusia udah jalan sama kuasa gelap, itu sebabnya darurat. Yesus datang sebagai juru selamat itu karena manusia dalam posisi sudah tidak apa saudaraku? Tidak selamat. Dia datang menjadi penyelamat. Ini harus jelas, harus ngerti. Kalau enggak ngerti, waduh susah. Sehingga nyangkal, kenapa ada juru selamat apa? Nah, juru selamat itu tukang menyelamatkan. Ini tim SAR-nya sorga turun. Kalau enggak bisa ke sana. Ya, gimana udah kelelep? Sehebat-hebatnya udah kelelep. Binaragawan yang bisa ngangkat besi itu 3 kali berat badannya itu kalau kecelup lumpur, taruhlah gambaran lumpur lapindo, itu butuh penolong. Nah manusia itu posisinya seperti itu. Ya, kalau enggak, aduh, terus dikembalakan oleh kuasa ya kegelapan. Dalam dunia ini intinya apa? Dibuat lupa Tuhan, dibuat lupa hidup ada batasnya, ya, dibuat lupa manusia itu ndak ngerti diciptakan untuk apa? Untuk hidup memuliakan Tuhan. Nah itu sebabnya demi penyelamatan ini Yesus turun. Ya saudara yang dikasih Tuhan, lantas dia ngomong, ini biji gandum. Ini dalil sorgawi. Ya, biji gandum kalau dipegang sendiri, ya tetap aja selamanya satu. Kalau ditanam, mati, ditanam, pecah kulit, tumbuh, jadi pohon, menghasilkan buah. Dan ini kehidupan saya dan saudara, ini buah dari kematian Yesus. Makanya karena kita ini hidup, dapat hidup kekal, buah dari kematian Yesus, maka kita tidak perlu cari mati untuk mendapatkan sorga. Kita tidak perlu melakukan itu, yang percaya katakan. Amin, haleluya. Kok susah-susah pecel enak kok. Siapa yang setuju pecel enak angkat tangan. Walaupun tidak semua suka pecel. Ya, gulai, kare, rawon, masak Bali, sego krawu masih enak. Yang percaya itu angkat tangan. Sehingga saya yakin tidak ada yang kepingin cepat mati di sini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Amin. Yesus jadi tumbal. Ya, dia berikan nyawanya. Yuk kita buka sama-sama. Yohanes pasal 10 ayat 11. 10 ayat 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Iblis selalu ingin membuat manusia tidak ngerti, iya kan? Walau dasarnya,
Ya itu kan karena kepercayaan Pak, ya nggak ngerti lah ya. Tapi kalau karena kepercayaan, karena iman, itu kan pasti ada dasarnya. Apapun itu kan, iman kita ada dasarnya. Apa dasarnya? Alkitab, firman Tuhan. Nah kita lihat, begitu masuk perjanjian baru, Yesus ngajari, waduh. Intisarinya apa? Kasih, love. Kata orang Korea K-pop, sarangi. Itu dasar. Kasih Tuhan Allahmu. Ya, dan kasih sesamamu. Kasih sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Maka kita sadar, wah hidupku ini tidak sembarangan, ini hidup yang mahal harganya. Karena apa? Untuk aku dapat hidup, bukan cuma sekedar hidup ini, yang paling banter 80, 90, 100 tahun lah paling top. Bukan cuma itu, tapi nanti ada kelanjutannya. Untuk ini semua Yesus perlu mati di salib. Dia berikan nyawa. Ya, supaya kita tahu. Nyawa kita ini mahal. Semahal nyawa firman yang dalam wujud Yesus dikorbankan, turun ke maut, gantikan kita. Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. Seperti, kalau untuk sesama, seperti kasih kepada dirimu sendiri, mahal. Itu ajaran Tuhan Yesus. Tapi ajaran setan, dia mau mencuri, ya kan? Akal manusia, hikmat, akal sehat manusia, kemudian membunuh. Makanya kalau ada orang ingin cepat-cepat mati, itu pasti tidak mengikuti firman. Pasti mengikuti omongan siapa? Tolong jawab. Nah, saudara yang dikasih Yesus. Dasarnya mesti ada, keyakinan. Nah, apa yang menjadi dasarnya itu? Itu masalahnya. Ya entah karena dongeng, entah karena mungkin filsafat tertentu, ajaran apa, terus kemudian membuat orang itu, aku lebih baik mati, ini nanti di sana ketemu sama konco-konco. Iya, saudara-saudara yang dikasih Yesus, Yesus Paskah diawali Jumat Agung, supaya saudara dan saya memperoleh hidup, dan hidup dalam apa? Kelimpahan, sukacita, damai sejahtera, Eden yang hilang masuk di dalam hidup kita. Itu saudara, kita belum langsung masuk ke sana. Nanti kalau kita sudah copot raga, kapan? Tidak ada yang tahu, jangan bilang mesti sing tua-tua dhisik iku, belum tentu. Tidak ada yang ngerti, ingat baik-baik. Makanya kalau mau cari ya kesenangan mengikuti jalannya iblis kuasa gelap, hitung. Kita dikasih akal. Ilmu matematika yang Tuhan ajarkan itu melalui keilmuan sekuler, itu juga artinya apa? Memberikan tahu kita yang dikasih akal budi. Dan akal budi ini kalau dikontrol firman, dikontrol kuasa rohnya Allah yaitu Roh Kudus, kita bisa berhitungnya benar. Tidak awut-awutan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah itu sebabnya, tidak perlu ada yang jadi tumbal lagi. Cukup satu tumbal untuk semua orang yang mau percaya dan untuk selamanya sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Amin. Itu kekristenan, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Sekali lagi, tidak perlu ada tumbal lagi. Lah yang cari tumbal terus ini iblis. Ya kita semua bakalnya mati. Iya, tapi mati dalam iman itu mati setelah kita berjuang, ya menghargai hidup, berjuang menjalani hidup sesulit apapun, toh ada Yesus yang tidak pernah jauh dari kita semua. Amin. Ini kekristenan. Puji Tuhan, kita baca 1 Petrus pasal 2. Di belakang ya, 1 Petrus pasal 2 ayatnya 24-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Sudah kembali kepada gembala pemelihara apa? Jiwa. Jadi hidup itu siapa yang gembalakan itu pulang kandangnya itu menentukan. Sekali lagi ya, siapa yang gembalakan kita itu kandangnya beda gitu loh. Kalau gembala agung kita sabar nuntun kita, sampai nanti waktunya sesuai kehendaknya dia, ya di dalam dunia sulit-sulitnya gimana pun tetap disediakan rumput hijau dan selalu tersedia air yang tenang. Haleluya, amin. Tuhan tidak terlalu sukar memberikan pemeliharaan buat kita semua. Haleluya, saudaraku. Mungkin saudara katakan, ya Pak Gembala nggak tahu aja, saya ini sedang mengalami kesulitan, ada penderitaan, ada pergumulan ini dan itu. Saya mau katakan, seberat apapun kalau masih Tuhan kasih hidup di sini, kebutuhan hidup itu Tuhan tanggung jawab penuh buat kita semua. Amin. Tapi kita enggak boleh asal-asalan. Anak-anak mudaku, cucu-cucuku semua juga dalam usia ya studi sekarang ini ya walaupun masih daring ya saudara-saudara, kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Ya tapi kan mujizat ada. Saya kadang-kadang kalau orang ngomong mujizat itu, iya Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Tetapi dia akan membuat mujizat bukan kepada orang yang tidak mau melangkah, tidak mau berusaha, tidak mau berjuang. Tugas kita berjuang, selebihnya Tuhan nanti yang akan menyatakan kuasanya. Di tengah kesulitan ini saya yakin, bagaimanapun Tuhan pelihara dan jangan salah langkah, jangan salah manajemen. Ya, jangan juga kemudian saudara terus ambil gampangnya saja. Karena sekarang ini banyak tawaran pinjaman online lah, apalah. Dijanji nanti kalau gampang lah urusannya, kalau nanti sudah pandemi selesai. Ini jangan, sebisa mungkin cukupkan dengan apa yang ada. Gak enak ini kalau saya urusan kayak gini ini. Diteruskan apa enggak? Ya, saudara yang dikasih Yesus, jangan kita berpikir mudah, gampangan gitu loh. Dan itu bukan strategi Tuhan. Kalau Tuhan itu coba, waktu ada orang lihat, oh Yohanes Pembaptis itu baptisi orang itu. Terus ada tentara tanya, Tuhan apa yang harus kami perbuat supaya kami dapat selamat, supaya kami mendapat hidup kekal. Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Bertobatlah kamu. Satu. Yang kedua apa? Dan cukupkanlah kamu dengan gajimu. Tidak ada larangan. Wah kamu tidak boleh ya nanti kalau jadi tentara, prajurit kamu nanti berhadapan musuh nembak apa. Oh tidak ada larangan. Itu kalau bela negara Tuhan juga nggak salahkan. Iya kan? Ya, bela negara, cinta tanah air. Oh kita dijajah atau apa. Terus yang jadi tentara, yang jadi ya prajurit, ya enggak masalah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Begitu kita terima dia, kita digembalakan oleh Tuhan. Jiwa kita aman, tenang. Situasi dunia ini ya selalu fluktuatif lah. Pasang surut kayak laut. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau di dalam kapal hidup kita itu ada satu pribadi yang dapat menaklukkan segalanya, pasti kita sampai di tujuan dengan selamat. Amin. Yesus namanya itu. Jurumudi kita, panglima kita, apalah namanya. Ini gembala jiwa. Ya, oleh bilurnya penyakitmu disembuhkan. Puji Tuhan. Penyakit itu jangan cuma berpikir fisik, cuma hari-hari ini selalu yang dibilang penyakit apa? COVID-19. Orang ini kalau enggak tenang jiwanya, kan serba bingung, sudah jalani ini, wah puji Tuhan ada vaksin jalan sudah, beritanya baru lagi, terjadi mutasi gen, gitu-gitu kan. B berapa itu? Iya kan? Wah ini, ngapain dipikirin? Saudara ada kesempatan vaksin terima, itu usaha baik dari pemerintah kita. Iya kan? Tetapi urusan kehidupan kita, urusan sembuh dari penyakit, itu Tuhan sumbernya berkat dari semuanya. Amin. Begitu. Nah, hidup hati-hati. Prosedur kita tegakkan, tegak lurus. Ya, standar protokol kesehatan prokes kita jalankan. Kita pakai visel, ya pakai.
Saudaraku ini kasih Tuhan, hari-hari kita pakai masker. Saudara mungkin kerja, bidang kuliner, walaupun rodok ngap, usahakan pakai masker, itu menambah kepercayaan pembeli. Saya cerewet kalau datang beli sesuatu kan beli, gimana kan enggak bisa selalu sendiri. Yang beli, terus gak pakai, panggil. Apa Pak? Pakai maskernya dong. Iya Pak, ini cuma ngap. Yesus gembala jiwa kita. Amin. Selalu ada ketenangan, keteduhan. Nah kadang-kadang orang berpikirnya keliru gitu loh. Untuk masuk ibadah itu mikir gimana-gimana, tapi masuk pasar, masuk ya minimarket, masuk ya tempat keramaian yang enggak jelas itu kira-kira. Bagaimana penegakan prokesnya dilaksanakan apa enggak, disemprot apa enggak, kita juga enggak tahu. Jadi kita lakukan, apalagi kalau ada kaitannya itu dengan mata pencarian kita. Salah kan? Enggak salah, lah itu memang keadaan seperti itu, tapi tetap juga jaga. Tapi pengertian kita ibadah, wah kita benar-benar dah. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sebelum datang semprot semua. Itu UV, itu sinar ultraviolet. Dinyalakan lampu, digelapkan semua. Paling enggak ada 20 menit. Itu mesti bebas tanpa orang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita jalankan. Itu sebabnya kita diajar Tuhan untuk menghormati, menghargai orang lain. Itu ini kacamata Tuhan, Tuhan ngajarkan. Nah standarnya gimana? Hargai hidup. Kenapa kita ikuti protokol kesehatan? Ada vaksin, kita ikut. Saya sudah 2 kali, sudah selesai. Tanggal 1 Maret, tanggal 15 Maret, puji Tuhan. Ya, saya berkesempatan dapat anugerah itu. Ada dampak apa Pak? Tidak ada, gitu kan hoaknya itu kan macam-macam. Wah divaksin, beginilah begini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini kalau kita ngerti, menghargai. Hidup ini mahal, hidup ini berharga. Yang ngomong siapa? Tuhan. Saudara kalau punya jam tangan harganya mungkin belasan juta gitu. Kalau umpamanya ada gangguan itu kerusakan enggak saudara tinggal di mana-mana kan. Ada tukang di pinggir jalan asal gitu. Enggak apa-apa. Mesti saudara mikir 2 kali itu. Nah itu menunjukkan satu penghargaan terhadap kepemilikan kita. Tuhan itu juga lebih dari itu. Amin. Makanya saudara dan saya tidak diizinkan dijamah oleh kuasa gelap. Yesus melakukan untuk memperoleh kita dan kemudian kita dibeginikan ini, hidup diangkat harkat kita, dia harus sengsara untuk menggantikan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Ini Tuhan kita itu luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya dikatakan dalam ayat yang ke-24 tadi, tolong Pak dirilis lagi, 1 Petrus 2 ayat 24. Puji Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Mati di sini, mati terhadap dosa. Jangan hidup tubuh ini masih hidup terus dipakai yang enggak-enggak. Yuk yang masih enggak-enggak berhenti. Tolong Tuhan kuatkan aku bisa. Tuhan bawa aku keluar dari pola hidup yang enggak benar ini. Walaupun sejauh ini masih orang lain enggak tahu, Pak Pendeta enggak tahu. Tapi aku tahu Tuhan, Engkau lihat aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, tolong mampukan. Supaya aku bisa keluar dari cara hidup yang salah. Tuhan sudah tebus kita. Kita dibaptis tuh mati bareng Tuhan. Ya, dan itu secara ilahi, secara goib, ya ini bahasa rada Timur Tengah. Goib, itu Yesus masuk dalam hidup kita, menjelma. Hidupku sekarang bukan aku lagi, melainkan siapa? Tolong jawab. Kristus ada di dalam aku. Ini yang dinamakan Yesus menjelma. Kok gitu Pak? Iya. Lah kalau enggak, oh ya dulu waktu kita belum digembalakan oleh gembala pemelihara jiwa, ya kita digembalakan oleh gembala yang ingin merenggut jiwa kita. Siapa namanya? Iblis. Saudaraku yang dikasihi Yesus. Kita tunduk takluk. Dari dalam memang ada bagian potensi nafsu itu, potensi dari Tuhan yang harus dikendalikan.
Maka Yesus memberikan tanda, kalau kamu mau ikut aku, apa? Satu apa? Menyangkal diri. Yang kedua apa? Pikul salibmu. Nah ini Tuhan cuma minta kontribusi kita latihan. Masih sempat salah Pak, masih sempat kepleco Pak, kepleset Pak. Ya sudah, cepat minta ampun, bangun. Melangkah. Ya hidup bagi Allah. Ini yang Tuhan harapkan. Bukan mati untuk Allah, tidak ada guna. Mati untuk Allah itu mayat. Tidak lagi jadi cacing. Tuhan tidak ingin begitu. Ini dasarnya Alkitab. Itu jelas. Kasih sesamamu, kasih musuhmu. Berat bisa kalau Roh Kudus tolong. Kita dimampukan. Saudaraku ini kasih Tuhan. Coba bayangkan. Ini memang satu hari kita tinggal, tapi secara alami. Itu ada di haknya Tuhan, Dia yang punya. Boleh. Sewaktu-waktu, saya pun satu hari akan pergi. Tapi sebelum saya pergi selalu saya pikirkan, aku mau hidup jadi berkat. Yesus dalam penderitaan pun Dia jadi berkat. Amin saudaraku. Di atas salib Dia katakan, ampuni Bapa, sebab apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Itu dalam arti seolah Yesus, aku tidak mau ungkit-ungkit latar belakangmu. Aku tidak mau memperhitungkan lagi semua kesalahanmu. Asal kamu mau datang menyerahkan semua persoalan hidupmu kepadaku. Aku mengasihimu anak-anakku. Itu yang Yesus katakan di atas salib. Pribadi yang sangat kuat. Siapa? Yesus. Pribadi yang kuat. Yang kuat itu bisa jadi berkat. Jadi benih ditanam, mati dia. Tumbuh. Buah. Buah diambil terus, tidak ketakutan pohon itu kalau diambil buahnya. Karena pohon tidak bertumpu pada buahnya. Betul tidak? Diambil buahnya, dia akan menghasilkan buah. Dalil sorgawi itu kayak sumber di sumur. Sumur itu kalau ada sumbernya sebatas apa, itu diambil berapapun dia nanti naik lagi. Tapi sebaliknya, kalau ada sumur yang kikir, sumur yang pelit, sumur yang tidak mau kehilangan air, dia dijadikan tandon, diisi umpamanya ini setengah, dari 10 meter setengahnya, itu diambil tetap aja naik dia di 5 meter. Tapi ketika sumur ini pelit, dia justru minta dimasuki, diisi air 1 tangki. Sebentar dia turun, ada di setengah dari 10 meter itu. Tapi kalau dia diambil dia terus. Bahkan semakin bersih. Saudara yang dikasihi Yesus, itulah konsep ilahi dari Tuhan. Kalau Tuhan masuk dalam hidup kita, Dia ingin supaya kita juga hidup bagi Allah itu menghasilkan buah. Ya, kalau saudara dengan berkat yang ada, yang Tuhan berikan pada kita, potensi yang ada, kita kendalikan, kita tata. Saudaraku yang dikasihi Yesus, itu adalah bagian dari buah kehidupan kita, menyenangkan Tuhan. Dan kalau menyenangkan Tuhan pasti menyenangkan sesama. Yang ngerti katakan amin. Tidak mungkin menyenangkan Tuhan tapi bikin orang susah, itu ajaran keliru. Ya, itu ajaran keliru. Kalau benar-benar ingin menyenangkan Tuhan kita ini, pasti kesesama juga menyenangkan, itu udah pasti. Ya, kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Nah, minimal kita tidak bikin orang jadi bermasalah, ngalami penderitaan, kesulitan dari kita. Sebisa mungkin kita ini hidupnya dipakai untuk apa? Meringankan beban orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi, itu Yesus ajarkan. Ya. Jadi saudara-saudara, kenapa kita kok berpikirnya beda Pak dengan pada umumnya berpikir harus berjuang sendiri. Enggak bisa, kita berjuang dengan kekuatan sendiri untuk lepas dari setan itu enggak bisa. Jadi baik mungkin walaupun itu klise. Tetapi kalau enggak dikerjakan dari dalam kita balik lagi. Ya, kumat lagi. Kalau kita sungguh-sungguh Tuhan, aku mau datang pada Tuhan. Tolong kuatkan, aku terus mau yakin pada kuasa firman Tuhan. Engkau sanggup mengubah aku. Pasti bisa jawabannya. Amin. Sekali lagi, Yesus itu firman yang turun memberikan keberadaannya
buat kita, bukan dengan terpaksa. Dia di atas salib, dia ngomong, kuserahkan nyawaku. Itu aplikasinya, penjelasannya ada di dalam Yohanes 10 ayat 11 tadi. Iya kan? Gembala yang baik memberikan apa? Nyawanya. Bagi siapa? Domba-dombanya. Supaya saya saudara jadi domba penggembalaannya dia. Nah, ini saya gembala kecil aja ini. Cuma dipasrai ini yang ibadah sekarang. Gembala kecil. Tapi saya harus bertanggung jawab. Makanya dalam hal ini mimbar ini gereja itu yang benar, tidak boleh sembarangan asal orang ini bisa ngomong aja disilahkan, jangan. Lebih baik saya sedang menata, mentraining junior-junior, memberi kesempatan pembelajaran pada waktu nanti selesai pandemi untuk kembali belajar bawa renungan dari seluruh jemaat yang punya kerinduan. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Yesus. Lebih baik di training dari dalam. Jelas. Lah kalau asal aja nanti saya berhadapan dengan Tuhan. Ya, kalau yang diajarkan tuh yang aneh-aneh. Tidak membuat orang jadi dewasa rohani. Pemikirannya hanya cuma yang serba simpel aja hidup ini. Ya pokoknya serba istilah instan itu. Jangan. Hidup mesti berjuang. Nanti selebihnya Tuhan yang akan campur tangan. Amin. Waktu Paskah bangsa Israel, tidak bisa mereka kongkoh-kongkoh di kemahnya masing-masing, di rumahnya masing-masing di Mesir. Lantas Tuhan memindahkan begitu saja. Enggak, kadang was-was. Keluar dari Mesir tanpa arah jelas. Ya. Tapi Tuhan suruh keluar. Dan apa yang terjadi saudaraku ini kasih Tuhan? Dia jalan diuber sama tentara Firaun. Kadang hidup itu seperti itu. Kita dihadapkan sesuatu yang kayaknya belum jelas. Tapi pastikan begini, kalau langkahmu ada di rel firman Tuhan, langkahmu itu sedang keluar dari yang kebiasaan buruk, kita mulai melangkah, memulai sesuatu yang baru, itu berarti dalam kehendak Tuhan, walau ada hambatan, ada rintangan, jangan kecil hati. Karena Tuhan pasti akan berkarya melampaui dari kekuatan kita, amin. Jadi tujuan, semua itu dasar motivasi. Makanya motivasi orang, pengen masuk surga, gampang, sujud aja sama Tuhan Yesus. Yakin saja, dia yang sudah jelas. Seluruh dunia mengakui bahwa dia hidup sampai sekarang. Perkara ada yang gak mengakui kematian dia, ya itu terserah, namanya kepercayaan kan monggo-monggo saja. Iya, tapi dasar firman yang lebih dulu memberitahukan semua peristiwa Yesus benar-benar mati, Yesus turun ke alam maut, dia keluar, dia menampakkan diri, bangkit dari antara mati, tangannya lubang paku, kakinya lubang paku, lambungnya robek oleh tombak, ya, kepalanya ini sudah barangkali terkoyak-koyak karena mahkota duri, dan dia tunjukkan kepada Thomas, lihat ini tanganku, tusukkan jarimu, dan Thomas kemudian berkata, ya Allahku, ya Tuhan. Apa kata orang? Silakan. Tapi Yesus, dia bangkit dari kematian dan hidup sampai hari ini. Bahkan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia ada di sini dan dia ingin melihat doa, komitmen dari hatimu masing-masing untuk memberikan hidup kepada Tuhan. Aku tidak mau lagi hidup awut-awutan. Aku tidak mau lagi hidup seperti yang sudah-sudah. Ampuni aku Tuhan. Dan aku mau hidupku sampai kapanpun aku mau memuliakan Engkau. Karena Engkau sudah menerima semua derita demi keselamatanku. Puji Tuhan. Ayat penutup dan kita akan berdoa. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Amin. Berikan hidup kepada Dia. Jangan kau bawa hidupmu dalam kesia-siaan. Memang tidak semua mesti jadi pendeta. Tetapi semua harus hidup bagi Allah. Dan orang yang demikian yang pasti bahagia sepanjang umur hidupnya. Anak-anak mudaku semua, jangan kau kehilangan masa mudamu di dalam kesia-siaan. Mungkin saudara berkata, iya Pak Gembala, tapi saya sempat terjatuh, saya sempat terpleset. Bangkit. Hari ini Tuhan berkata, bangun.
Berdiri dan persembahkan hidupmu. Ulurkan tanganmu untuk Tuhan menuntunmu. Keluargaku semua yang sudah berkeluarga, berumah tangga, persembahkan rumah tanggamu. Saya yakin kalau engkau sebagai suami istri hidup di dalam tuntunan Tuhan, anak-anakmu semua pasti menjadi anak-anak yang keberkatan luar biasa. Itu tugas orang tua, tolong dengar baik-baik. Engkau tidak cuma ditugasi, dapat berkesempatan melahirkan anak dan membesarkan dan membiayai sekolah yang sedemikian rupa. Tapi ada tugas ilahi yang Tuhan percayakan untuk engkau memberikan nasihat dari firman dan hidup di dalam teladan yang baik. Menjadi teladan bagi anak-anakmu. Saya percaya jika demikian, di akhir zaman yang semakin kelam kabut ini, generasi umat tebusan akan menjadi mercusuar di situasi kondisi yang semakin gelap. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Waktu Tuhan tolong saya. Puji Tuhan. Terima kasih Diaken Juli Raharjo, Tuhan memberkati. Diaken yang berdoa pun demikian. Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Mari kita berdiri sama-sama. Waktu putus asa. Haleluya. Kau lihat hati anak-anakmu Tuhan. Demi setiap pribadi mengalami jamahanmu. Di Paskah Jumat Agung ini tidak terkecuali. Setiap pribadi boleh menerima lawatan dan penguatan dari Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya. Nyanyi dari hatimu, keluargaku semua. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Ayat yang ketiga, hatiku senanglah, senanglah sejak ku terima Dia. Angin ribut pun lalu lelah. Sanalah ku dapat selamat sentosa. Waktu Tuhan tolong
saya. Refrennya nyanyi dari hatimu. Waktu Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Yesus, saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Amin, 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 haleluya, haleluya. Izinkan Roh Kudus menjamahmu. Engkau akan mengalami satu kehidupan yang berbeda. Engkau mengalami satu perubahan besar ketika engkau hadir dengan hatimu. Dan hari ini Tuhan menjamah. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kita semua dengan lembut. Inilah hidup kami ya Allah ya Tuhan, yang segalanya terbuka di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Kami mungkin sangat pandai menyembunyikan itu dari penglihatan orang lain, sekalipun itu orang terdekat. Tetapi kami tidak akan pernah bisa lari dari pemandangan mata-Mu yang penuh kasih itu. Pemandangan kasih-Mu yang bukan menghukum. Pandangan kasih-Mu yang lembut, seraya berkata, mari datanglah kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan sentosa kepadamu. Tuhan, inilah hidup jemaat-Mu. Engkau yang tahu dan Engkau yang sanggup menjamah kami. Haleluya. Kami bersyukur satu hal, Engkau sudah menyelamatkan kami. Apa jadinya jika Engkau tidak menolong kami, tentu kami binasa. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Persembahan setiap umat-Mu ada dalam perhatian Tuhan. Kau yang mencatat, melihat dan mengingatnya sampai ke dalam kekekalan. Karena persembahan hidup dan persembahan potensi yang ada dari kami yang datangnya dari Tuhan, semua menyenangkan Tuhan. Kami unjukkan ini kepadamu ya Allah. Sekarang kami sehati bersyafaat untuk negara bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menjamah, mengulurkan tangan atas negeri kami. Dan berkenan Engkau memberikan pertolongan agar sesegera mungkin kami Tuhan mampukan melewati pandemi ini Tuhan. Sehingga segenap bangsa kami mendapat pertolongan dan campur tangan dari Tuhan. Sejahtera surgawi turun, keselamatan yang adalah berkat Tuhan itu melanda setiap umat-Mu di negeri ini. Sehingga tidak ada seorang pun yang terbinasakan dan bahkan tertipu oleh segala macam muslihatnya iblis Satan. Sehingga bangsa kami dipulihkan, bangsa kami diberkati. Terlebih kota di mana kami ada, Tuhan memberkati. Pemimpin bangsa kami, presiden, wakil, para menteri, pembantunya, sampai pejabat di daerah. Bahkan di daerah kami ini, semua diberi kearifan oleh Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Bahkan kami berdoa dari Kapolri, ya Tuhan, demikian juga Panglima, TNI, dengan semua jajarannya sampai di bawah, bahkan sampai di wilayah kami ini. Tuhan berkati dan lindungi, jagai. Tuhan, kami mintakan berkat buat seluruh rekan petugas, bapak-bapak dari kepolisian, dari anggota TNI, dari sipilnya, Pol PP, dari anggota Banser, anak-anak pramuka. Tuhan, adik-adik kami, Engkau berkati semua jerih lelah dan usaha untuk memberikan ketenangan kami melaksanakan ibadah ini sama dengan melakukannya bagi-Mu Tuhan. Berkati semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Sekarang keluargaku semua, terimalah segala berkat dan semua yang baik turun atas-Mu. Segala yang menjadi doa dan harapan-Mu, Tuhanlah yang sanggup mengabulkannya. Dan apa yang Kau minta, Tuhan yang menjaminnya. Puji Tuhan, rahmat anugerah Tuhan menaungi kami sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kami pulang ke sorga yang mulia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.
Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Semua diberkati Tuhan. Shalom.